Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video sharing tentang analisis laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik laporan keuangan sebagai produk proses dari akuntansi, di mana pembahasan tersebut terdiri dari akuntansi dan fungsi-fungsinya, kemudian fungsi recording, kemudian fungsi presentation atau penyajian, kemudian fungsi akuntansi yang ketiga interpretation atau penafsiran, lalu yang selanjutnya adalah generally accepted accounting principles. Jadi tonton video ini sampai habis dan ingat untuk tekan tombol like serta menjawab question of the day di kolom komentar. Dan silakan subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. So, let's get started. Nah, pertama untuk membahas laporan keuangan sebagai produk proses akuntansi, kita harus mengenal akuntansi dan fungsi-fungsinya. Nah, dalam buku yang berjudul Accounting Fundamentals dari McFarland dan kawan-kawan memberikan definisi akuntansi itu sebagai berikut. Accounting may be defined as the art of systematically recording, presenting, and interpreting the financial transaction of an enterprise. Atau maksudnya adalah akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni mencatat, menyajikan, dan menafsirkan secara sistemik transaksi-transaksi keuangan sebuah perusahaan. Nah, dari definisi tersebut itu tentu dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 pokok fungsi akuntansi, yaitu fungsi pencatatan atau disebut dengan fungsi recording, yaitu mencatat secara sistematik semua transaksi keuangan perusahaan. Kemudian fungsi penyajian atau fungsi presentation, yaitu mengiktisarkan secara sistemik data akuntansi dalam bentuk laporan-laporan keuangan dan atau bentuk-bentuk lainnya, disajikan untuk mereka yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi interpretation atau fungsi penafsiran, yaitu membuat analisa terhadap data akuntansi baik yang diiktisarkan dalam bentuk laporan keuangan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, dalam melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi seperti yang disebutkan tadi, terutama pelaksanaan fungsi yang pertama dan kedua yaitu fungsi recording dan fungsi presentation, akuntan atau manajer keuangan tidak boleh berbuat semaunya sendiri, melainkan harus mengikuti dan tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang membatasi keleluasaan dan yang sekaligus berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan fungsi-fungsi akuntansi itu disebut sebagai generally accepted accounting principles. Nah, untuk Indonesia, kaidah-kaidah akuntansi dasar semacam ini juga berlaku, tertuang dalam terbitan Ikatan Akuntansi Indonesia yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia, yang untuk praktisnya selanjutnya digunakan ungkapan dalam bentuk singkatan PAI. Kemudian kalau kita membahas tentang fungsi pertama atau recording. Nah, pelaksanaan fungsi recording itu biasa disebut dengan bookkeeping atau account keeping atau juga tata buku. Nah, itu bookkeeping atau tata buku, account keeping itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama transaksi keuangan, kemudian ada business papers, kemudian masuk ke dalam fungsi recording yang terdiri atas penjurnalan dan posting dalam buku besar. Nah, kalau kita membahas tentang transaksi keuangan, dalam menjalankan usaha, perusahaan perlu melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Nah, perusahaan mengadakan pembelian bahan untuk keperluan produksi, perusahaan juga menggaji para pegawainya, membayar bunga pinjaman, menjual saham, melunasi hutang, memperoleh tambahan pinjaman, memakai bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi, menjual hasil produksi, menerima pembayaran, mengasuransikan harta milik perusahaan, dan banyak lagi lainnya. Semua itu masing-masing merupakan apa yang ada dalam akuntansi disebut dengan transaksi keuangan. Masing-masing kejadian mengubah nilai dan atau susunan aktiva perusahaan, hutang perusahaan, dan atau modal sendiri dari perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah business papers. Transaksi keuangan yang dilakukan
atau yang terjadi di perusahaan pada umumnya disertai, didahului, ataupun diikuti oleh business papers, yang menurut istilah kata lain itu adalah surat-surat atau dokumen-dokumen yang niaga. Nah, pengeluaran uang itu didahului oleh bond permintaan uang. Nah, kemudian pelaksanaan pembayarannya kepada pihak luar menghasilkan kwitansi yang diterimakan kepada perusahaan. Penerimaan barang oleh perusahaan ini menimbulkan dokumen yang disebut dengan receiving report atau laporan penerimaan. Pengeluaran barang dari gudang didahului oleh bond permintaan barang dan dibarengi oleh issue tiket atau tanda pengeluaran barang. Pemakaian bahan dilaporkan dalam laporan pemakaian bahan. Di samping itu semua, masih banyak lagi business papers yang timbul sebagai akibat adanya transaksi keuangan perusahaan. Business papers atau dokumen-dokumen niaga inilah yang merupakan dasar pencatatan yang dilakukan oleh fungsi bookkeeping. Sistem akuntansi sebuah perusahaan pada umumnya dilengkapi dengan buku pegangan atau manual. Buku pegangan tersebut harus menunjukkan dengan tegas business papers apa saja yang dipakai sebagai pencatatan dalam pembukuan. Sistem akuntansi yang baik mengharuskan adanya business papers untuk setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, berarti bahwa untuk setiap transaksi keuangan yang dibukukan harus mempunyai supporting dokumen atau dokumen penyangga yang berupa business papers tersebut. Nah, itu tadi adalah business papers. Nah, selanjutnya kita bisa membahas tentang penjurnalan. Nah, business papers yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh yang berwenang untuk mengerjakan penjurnalan, data-data keuangannya dimasukkan atau dicatat dalam buku jurnal. Inilah langkah pertama dari pelaksanaan fungsi recording. Di samping memberikan pedoman tentang business paper yang mana yang harus dipergunakan sebagai dasar pencatatan. Sistem pembukuan yang baik itu juga memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu macam transaksi harus dijurnalkan. Dalam suatu sistem pembukuan atau bookkeeping system, bisa jadi sekali jurnal dibuat sedemikian rupa sehingga jurnal tersebut sekaligus berfungsi sebagai buku harian. Pendebitan atau pengkreditan seperti yang diperintahkan oleh jurnal dapat dilaksanakan secara satu persatu, tetapi juga dapat secara kolektif. Dalam menyusun sistem pembukuan sebuah perusahaan, masalah ini tentu perlu sekali mendapatkan perhatian. Nah, terkait dengan penjurnalan, kita juga membahas posting dalam buku besar. Nah, jurnal merupakan satu-satunya sumber pencatatan pada buku besar, dan semua ayat di dalam jurnal itu dibukukan dalam buku besar. Untuk perusahaan dengan sistem pembukuan yang baik, pelaksanaan posting ke dalam buku besar itu tentu sangat mudah, yaitu hanya menuruti saja apa yang diinstruksikan oleh ayat-ayat di dalam jurnal. Hal ini tentu mudah dipahami kalau bisa diingat bahwa setiap ayat jurnal menunjukkan perkiraan-perkiraan mana yang harus didebit dan perkiraan mana yang harus dikredit. Masing-masing lengkap pula dengan data jumlah bersama-sama dengan deskripsinya. Buku besar terdiri dari perkiraan buku besar. Istilah lain untuk perkiraan buku besar adalah rekening atau account. Perkiraan buku besar ini bisa dibedakan antara real account dan nominal account. Nah, itu tadi adalah akuntansi dan fungsi pertama dari akuntansi, yaitu tentang recording. Nah, selanjutnya kita membahas fungsi akuntansi yang kedua atau disebut dengan presentation atau penyajian. Nah, paling tidak pada setiap akhir tahun buku, namun juga bisa dilakukan pada saat-saat lain, tidak harus menunggu 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Nah, catatan-catatan untuk semua transaksi keuangan yang merupakan hasil pelaksanaan fungsi pertama akuntansi seperti yang telah diuraikan, itu perlu dibuatkan ikhtisarnya. Nah, ikhtisar data akuntansi tersebut sangat membantu bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan sebagai dasar analisis keadaan keuangan perusahaan serta kegiatan-kegiatan perusahaan. Nah, yang memiliki kepentingan dalam perusahaan tidak hanya pimpinan perusahaan, tapi juga pihak-pihak lain seperti misalnya para pemilik perusahaan, para kreditur, serikat kerja, dan juga pemerintah, baik sebagai penarik pajak ataupun sebagai
perumus regulasi dari perekonomian. Nah, laporan keuangan yang pada asasnya merupakan ikhtisar dari data keuangan perusahaan yang pencatatannya dilakukan melalui fungsi kedua dari kegiatan akuntansi, yang bisa berupa dua hal. Yang pertama adalah laporan keuangan umum dan laporan keuangan khusus. Nah, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui bagian ini yang hanya berupa pengenalan laporan keuangan perusahaan, maka macam laporan keuangan yang bisa diuraikan itu terbatas pada laporan keuangan yang bersifat umum, khususnya laporan keuangan umum yang berbentuk laporan laba rugi dan neraca. Nah, itu tadi adalah fungsi akuntansi kedua, yaitu presentation atau penyajian. Nah, selanjutnya kita bicara tentang fungsi akuntansi yang ketiga, yaitu interpretation atau penafsiran. Nah, data akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau dalam bentuk lainnya itu tentu sangat berguna khususnya bagi pimpinan perusahaan, namun juga bagi pihak lain yang memiliki kepentingan pada perusahaan tersebut. Fungsi ketiga dari akuntansi inilah yang bisa mengubah ikhtisar data akuntansi yang berbentuk angka menjadi pengertian-pengertian yang menerangkan antara lain misalnya keadaan likuiditas perusahaan, efisiensi penggunaan modal perusahaan, efisiensi produksi perusahaan, kemudian keefektifan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam bidang penjualan, keuangan, produksi, persediaan, atau bidang yang lain. Nah, perkembangan ilmu dalam bidang pelaksanaan fungsi penafsiran tersebut kini telah menghasilkan cabang ilmu pengetahuan baru, antara lain yang pertama analisa laporan keuangan atau financial statement analysis, dari mana kita dapat menemukan teknik-teknik analisis data laporan keuangan khususnya yang berbentuk general purpose financial statements. Cabang ilmu ini dalam menafsirkan data akuntansi menggunakan sudut pandang berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, khususnya sudut pandang pemilik perusahaan, para kreditur perusahaan, dan para investor. Bagi pimpinan perusahaan, hasil analisis yang menggunakan sudut pandang tersebut juga sangat bermanfaat dan bahkan dapat dikatakan tidak boleh diabaikan. Nah, kemudian cabang yang selanjutnya adalah akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial atau juga disebut sebagai management accounting. Nah, dalam menelaah data akuntansi, cabang ilmu pengetahuan ini lebih menekankan pada penggunaan sudut pandang manajemen perusahaan. Berbeda dengan pihak ketiga seperti misalnya para pemegang saham, para kreditur jangka pendek ataupun jangka panjang, dan para investor. Terus kemudian pimpinan perusahaan juga jauh lebih berkuasa, lebih leluasa dalam memperoleh data akuntansi yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan analisis keuangan. Nah, di samping data akuntansi yang disajikan dalam bentuk seperti special purpose financial statement dan bahkan data keuangan yang masih mentah sekalipun ada dalam jangkauan pimpinan perusahaan untuk mendapatkannya. Nah, itu tadi adalah fungsi akuntansi yang ketiga, interpretation dan atau penafsiran. Nah, sehingga kita sudah bisa sudah lengkap membahas fungsi-fungsi dari akuntansi, yaitu yang pertama adalah recording, presentation, and interpretation. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang generally accepted accounting principles. Nah, seperti yang telah dibahas bahwa selain berguna bagi pemegang pimpinan perusahaan, laporan keuangan juga sangat berguna bagi pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Pihak yang dimaksud pada intinya adalah yang pertama pemilik, kemudian yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga kreditur jangka pendek, kreditur jangka panjang, dan pihak-pihak lain yang memerlukan laporan keuangan dari perusahaan. Nah, yang pertama kita membahas pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan ini juga memiliki kepentingan terhadap hasil operasi bisnis perusahaan di mana mereka menanamkan modal. Oleh karena mengharapkan bahwa dari penanaman modalnya pada perusahaan tersebut tentu mereka bisa memperoleh penghasilan berupa dividen dan mengharapkan pula harga saham di pasar
yang senantiasa dalam keadaan yang menguntungkan. Maka tentu mudah kiranya dimengerti bahwa mereka sangat memperhatikan hasil-hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu, mereka akan merasa dirugikan oleh perusahaan. Nah, apabila perusahaan dalam laporan keuangannya mencantumkan data akuntansi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, besarnya laba atau rugi akuntansi, accounting profit or loss, itu sangat bergantung kepada cara perusahaan menentukan besarnya nilai aktivanya pada akhir tahun buku. Nah, pemberian nilai aktiva yang terlalu tinggi tentu mengakibatkan laba akuntansi juga terlalu besar. Angka laporan yang terlalu besar atau overstatement atau terlalu kecil, understatement, yang disengaja mudah sekali dilakukan andaikan tidak ada kaidah atau pedoman yang mengatur dan juga sekaligus membatasi keleluasaan perusahaan dalam menentukan nilai data akuntansi yang disajikan dalam laporan umum perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah berkepentingan antara lain dalam kaitannya dengan pungutan pajak dalam berbagai bentuk, misalnya pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan sebagainya. Yang besarnya pajak penghasilan atau pajak perseroan dari suatu perusahaan itu didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun fiskal yang bersangkutan. Dengan demikian, pemerintah tentu dirugikan apabila dengan sengaja setiap tahunnya perusahaan melaporkan angka-angka keuntungan yang lebih rendah daripada keuntungan yang sebenarnya yang telah diperoleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kreditur jangka pendek. Nah, kreditur jangka pendek ini misalnya bank pemberi pinjaman jangka pendek atau leveragir, kemudian bisa dilihat kepentingan utamanya terutama berupa terbayarnya kredit yang mereka berikan kepada perusahaan. Oleh karena itu, perhatian mereka terutama tertuju pada keadaan likuiditas badan perusahaan. Nah, agar mereka tidak dirugikan oleh perusahaan melalui laporan-laporan keuangan yang dengan sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga likuiditas perusahaan kelihatan sangat menarik. Maka adanya pengaturan cara penyusunan laporan keuangan tentu sangat diperlukan. Nah, yang selanjutnya adalah kreditur jangka panjang. Secara singkat dapat diketengahkan bahwa para kreditur jangka panjang kecenderungannya sangat memperhatikan keadaan keuangan jangka panjang atau long term financial condition calon debiturnya. Apabila tidak ada patokan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya, maka dengan mudah perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang menggambarkan keadaan keuangan jangka panjang yang tampak lebih baik daripada keadaan yang nyata, yang dengan sendirinya berarti merugikan para calon kreditur jangka panjang perusahaan. Nah, dengan demikian mudah kiranya dimengerti bahwa untuk menjaga jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dengan sengaja melalui laporan keuangan yang dibuatnya, maka disusunlah oleh masyarakat kaidah-kaidah yang membatasi dan yang sekaligus juga merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan umum mereka. Nah, kaidah inilah yang biasa disebut dengan Generally Accepted Accounting Principles. Nah, di negara Indonesia, kaidah ini seperti pokok-pokoknya tertuang dalam buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yang sampai saat ini berlaku Prinsip Akuntansi Indonesia edisi tahun 1984. Nah, dari Generally Accepted Accounting Principle tersebut, prinsip-prinsip dasar yang tampak sangat relevan untuk diketahui dalam penyusunan dan menggunakan sebuah sistem akuntansi adalah beberapa prinsip akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan sebagai suatu entity atau suatu entitas, begitu. Kemudian yang kedua adalah perusahaan sebagai suatu going concern yang dipandang sebagai perusahaan yang sedang berjalan, bukannya sebagai perusahaan yang akan dilikuidasi. Kemudian yang ketiga adalah objective principle yang menuntut bahwa pada dasarnya pencatatan transaksi keuangan perusahaan harus didasarkan pada objective evidence atau bukti-bukti yang bersifat objektif. Kemudian yang keempat itu adalah matching principle. Matching principle ini untuk menentukan besarnya keuntungan yang berhasil diperoleh perusahaan, revenue atau pendapatan yang dihasilkan perusahaan harus dimatchkan pada beban atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh revenue tersebut.
Kemudian yang kelima adalah realization principle. Nah, prinsip ini menghendaki agar supaya apa yang disebut sebagai revenue, kemudian apa yang disebut sebagai beban atau biaya atau cost, dan apa yang disebut sebagai laba bisa dianggap terjadi baru setelah revenue, biaya atau laba tersebut sungguh-sungguh sudah terwujud atau terrealisasi. Nah, lebih tingginya harga barang dagangan di pasar dibandingkan dengan harga perolehannya belum dapat dianggap sebagai laba selama barang dagangan tersebut belum terjual. Nah, contoh lain adalah penerimaan dari penjualan. Belum dapat dianggap sebagai revenue selama barang yang dijual penyerahannya belum dilaksanakan. Kemudian yang keenam adalah prinsip kehati-hatian, prudence atau conservatism. Nah, prinsip ini memberikan kelonggaran kepada perusahaan untuk dalam hal tertentu itu bisa menyimpang dari objectivity principle dengan menyimpang keharusan menggunakan harga perolehan dalam menentukan harga aktiva perusahaan dan realization principle dengan menyimpangi syarat realisasinya penjualan aktiva untuk dapat dicatatnya angka keuntungan atau angka kerugian yang berasal dari penjualan aktiva tersebut. Nah, prinsip ini bisa menjelma antara lain dalam bentuk metode penilaian the lower of cost or market, yaitu cara penilaian aktiva lancar berbentuk persediaan atau surat-surat berharga yang menggunakan angka terendah di antara harga perolehan dengan harga pasar yang terjadi pada saat penutupan buku. Nah, yang selanjutnya adalah principle of consistency. Prinsip ini menuntut agar supaya perusahaan sekali menggunakan metode tertentu yang dipilihnya untuk seterusnya dalam jangka waktu yang cukup panjang harus menggunakan metode tersebut secara konsisten. Nah, perusahaan tidak boleh misalnya tahun ini menggunakan metode FIFO, lalu tahun berikutnya menggunakan metode LIFO. Kemudian prinsip yang ke-8 adalah dual aspect principle. Nah, dalam akuntansi berlaku fundamental accounting equation atau kesamaan dasar akuntansi dalam bentuk aktiva sama dengan hutang plus modal yang memiliki makna bahwa harta kekayaan milik perusahaan, yaitu dengan kata lain aktiva perusahaan, selalu sama dengan besarnya sumber dana yang digunakan untuk membiayainya yang terdiri dari hutang dan modal sendiri. Fundamental accounting equation ini tercermin dalam setiap neraca dan tentu sangat jelas terlihat bahwa neraca tersebut disusun dalam bentuk skruntu. Bagian debit memuat aktiva, bagian kredit memuat hutang dan modal. Jumlah debit seluruhnya itu selalu sama dengan jumlah nilai seluruh bagian setelah kreditnya. Kesamaan ini tentu berlaku sebab pendebitan perkiraan yang satu senantiasa dibarengi oleh perkreditan perkiraan yang lain dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, berarti bahwa bertambahnya nilai total hutang dan atau modal dengan jumlah keseluruhan yang sama. Nah, sebaliknya, berkurangnya nilai total aktiva akan dibarengi oleh berkurangnya nilai total hutang dan atau juga dengan jumlah yang sama. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang laporan keuangan sebagai produk proses akuntansi yang terdiri dari 5 topik, yaitu akuntansi dan fungsi-fungsinya, fungsi recording, fungsi presentation, kemudian fungsi interpretation, dan generally accepted accounting principle. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan ingat untuk tekan tombol like serta menjawab question of the day di kolom komentar. Dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. So, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.